Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salim. Saya Chandra Indra. Kami dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Tabung Mojokerto. Sebelumnya kami datang ke sini yang pertama itu untuk silaturahmi Bapak ataupun yang mewakili. Kami datang ke sini yang pertama itu mau melaksanakan tugas dari kampus, yaitu terkait wawancara kambing perah. Nah, nanti kemudian kami Bapak bisa menjelaskan terkait profil kandang terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari kami. Monggo Bapak, silakan profil kandang terlebih dahulu Bapak. Kalau untuk profil kandangnya mungkin profil kandang seperti mas apa kapasitas? Awal didirikan terus mulai dari berapa ekor. Sebenarnya mohon maaf, kalau saya sebenarnya bukan ownernya, cuma saya kakaknya istilahnya. Kalau yang mengelola ini dia mas mu, tapi untuk kandang di sini didirikan sekitar tahun 2021. Ini kan cabang ke kandang yang ketiga, maka yang pertama dari sini, yang kedua yang bisa sebelah, dan yang kedua saya yang menjalankan operasionalnya. Terus untuk kandang ketiga kan ini sekitar tahun 2021. Kalau untuk awal mulanya kita hanya memelihara kambing, tadinya yang kandang pertama itu cuma 2 ekor karena itu istilahnya ditinggal mati cempe. Terus susunya kan namanya dari beranak pasti besar, banyak daripada kesakitan. Nah terahlah dari awal dari situ ternyata peminat susu kambing itu banyak, terus banyak yang sudah testimoni lah khasiat sama manfaatnya, malah banyak yang cocok. Terus kita juga searching, tanya-tanya, ternyata dari kedokteran pun menganjurkan kalau susu kambing itu katanya susu terbaik nomor 2 setelah ASI. Nah, berawal dari situ kita berangkat mulai merintis kambing perah, tapi kita bukan hanya perah, tapi terutama untuk induk-induk peranakan Mitawa yang endemik kambing dari Kalimesin, dari daerah kita sendiri Purworejo. Nah, itu kita mengembangkan kambing. Adapun kalau kambing perah khusus, karena itu biasanya dari Australia, terus ya itu kan impornya itu kita juga harus indahnya itu 1 tahun. Kita juga nggak tahu kondisinya dari sana itu apa kondisi kambing akhir, apa memang kambing yang berkualitas. Terus kita mengembangkan ini kalau di peternakan kita cuma kambing lebih dominan ke kambing PE, bukan ke kambing perah. Karena kalau untuk kambing perah sendiri kan jenisnya memang beda kambing sanen, tapi untuk kualitas susunya katanya malah lebih bagus kambing PE dari segi tekstur, dari segi khasiat, istilahnya lebih bagus ya. Untuk kapasitas di sini sekitar 120 ekor. Itu juga tidak hanya melayani perah, kita juga ada breeding, fattening, terus perah. Kita untuk perah itu ya dibilang sampingan juga difokuskan, tapi juga memproduksi hasil breeding, hasil. Terus untuk ini Pak, apa pemasarannya itu via online atau dipasarkan ke warung-warung atau gimana? Untuk susu, untuk produk susu kita kebetulan punya kontrak sama pabrik. Kontrak sama pabrik sekian ribu liter dalam 1 bulan. Terus tapi kita juga untuk pemasaran lebih ke industri lah pasarannya. Kita jual ecer, terus tetangga, siapapun bisa lah kalau untuk mencari susu kambing dari yang cair maupun bubuk bisa ke kandang ini. Tapi kalau untuk selebihnya, untuk kelebihan daripada pemasaran kita juga punya kontrak juga kalau store ke pabrik. Nanti di pabrik juga diolah, jadi kita kan punya merek sendiri. Untuk yang bubuk itu sebenarnya hasil dari produksi kita, cuma kita kerjasama ke pabrik. Untuk apa proses pemerahannya itu sistemnya kan kalau kambing
buat susu saat cempinya Karena nah, itu bagaimana Pak? ya, kalau untuk pemeran kan sampai habis beranak biasanya kita pisah dulu di box itu kan. Iya. Itu khusus cempe. Nah untuk cempe kan konsumsinya kan belum begitu banyak. Kalau dari umur 0 sampai 2 minggu katakan sampai 1 bulanan, kalau emang kualitas susu induknya bagus biasanya kan melebihi daripada yang dikonsumsi cempe. Nah, cempe sendiri misalnya kebutuhannya setengah sampai 1 liter atau 1 liter. Nah kelebihannya paling kita perah. Nanti kalau cempenya yang dianggap kita wah ini cempe biasa lah kurang prospek, nah kita biasa pisah, nanti kita campur susu formula sama kita beri makanan tambahan kayak komborannya kita jadi susu induknya bisa kita perah ya separuh lah sama cempe. Tapi kita juga kalau untuk cempe kan dari 1 minggu, setelah 1 mingguan kita juga pasarkan juga, kita jual cempenya. Jadi kadang kita obrol cempenya, kita ambil susunya karena kita punya istilahnya punya kontrak di pabrik, punya ya kebutuhan pemasaran setiap hari gitu. Untuk metode pemerahannya itu di sini sudah menggunakan alat atau masih manual gitu? Belum, di sini masih manual Mas. Kita belum ada inilah, belum ada bayang untuk alat karena kalau untuk kambing itu untuk susunya kan bukan seperti kambing perah. Kalau kambing perah kan hampir semua kambing perah bentuk susunya sama. Kalau PI kan ada yang panjang, ada yang pendek, beda-beda. Terus emang ya karena kita belum tahu lah pasaran alatnya harganya berapa, terus seefektif apa kan kita emang belum pernah nyoba. Jadi sementara sampai saat itu kita masih manual. Kalau untuk perawatan hariannya bagaimana Pak? Perawatan harian kalau kambing sama kambing perah ini, kalau kambing perah yang asli perah sebetulnya makannya bukan dijual seperti ini. Jadi makannya konsentrat, silase. Jadi setiap hari makannya itu sama aja lah istilahnya. Silase, konsentrat sama pakan tambahan. Itu jamnya juga harus teratur, pemerahannya juga harus teratur karena rawan stres. Seperti halnya kayak ayam petelur, ayam daging. Tapi kalau kambing ini kan kita kayak perahnya kan kayak nggak fokus, sampingannya lah istilahnya. Kalau ini kan kita untuk makannya kita kasih komponen, terus kita bikin sentrat untuk hijaunya, tapi cuma hijaunya kita nggak bisa akses tetap variasi rasa. Kita hijaunya nggak apa aja lah istilahnya. Untuk pakannya sama seperti yang lain, pagi sore. Tapi kan perasaan di makanannya harus istilahnya ready terus makannya, nggak boleh kosong. Kalau ini kan semi sama minum ya. Kalau minum kemudian di sini karena cuacanya lumayan panas, jadi kita sudah sediain yang dari itu seperti ini. Kalau kambing perah harus ada minum sama makan. Itu untuk minumnya sendiri itu apa hanya air putih, apa ada mineral atau gimana itu campurannya? Kalau di sini yang disediainnya air putih biasa, tapi kalau sore kita biasa tambah mineral garam sama P4 buat netralisir racun sama amonia. Terus untuk PE itu kan tadi bilangnya sebulan itu harus store 1000 liter ya. 1000 liter itu untuk PE untuk mendongkrak hasil susunya itu ada pakan tambahan nggak selain susu? Ada, itu kan konsentrat. Jadi pakan tambahan itu kalau untuk kambing-kambing perah ini konsentrat kayak polar, kayak mineral, feed milk, banyak lah istilahnya. Ada beberapa ini kan kayak proteinnya dijaga, karbohidratnya dijaga, mineralnya dijaga. Jadi biasanya setiap peternakan punya racikannya sendiri-sendiri karena setiap peternak kebutuhannya berbeda kan. Kayak di sini panas, kita nggak mungkin pakai yang mineralnya lebih karena nanti kan di kambing panas karena suhunya panas gitu. Mungkin kita lebih ke karbohidrat. Kalau di daerah ini mungkin apa
karbohidratnya diperbanyak gitu. Jadi mungkin kalau itu kan kita juga belum detail mempelajari ini kandungan protein berapa persen, cuman kita dari pakan-pakan yang kita anggap berkualitas, yang kita anggap bagus, kita mix, kita campur, nah, baru kita sampling ke kambingnya. Kalau kambing ini, oh kasih makan ini ternyata susunya meningkat dan susunya kuantitasnya lebih berapa, kita pakai di situ. Tapi untuk ke detailnya berapa persen kan makan budaya berapa kita belum pakai karena pakan biasanya kadang ada kadang enggak gitu. Untuk produksi susunya itu per hari per ekor itu kira-kira berapa liter? Kalau untuk yang baru beranak yang mungkin 0 sampai 2 bulan atau 2 bulan itu sampai 3 bulan lah, katakanlah kalau pakannya bagus terus kebutuhan gizinya tercukupi, vitaminnya tercukupi, sehat bisa 3 liter 2 sampai 3 liter. Tapi kalau biasa mungkin 1 liter, 1 liter setengah. Pemerahnya pagi sama sore? Pagi Atau sore. Sore. Tergantung situasi sih, kalau memang sore itu udah isinya banyak kita peroleh, kalau enggak kita pagi. Tapi kalau 0 sampai 3 bulan mungkin 2 kali. Seringnya 2 kali. Untuk pagi sorenya itu jam berapa ya? Kalau kita pagi, jadi kita merah di jam 6. Jam 6 kita udah mulai merah, paling sekitar selesai sampai jam 8. Jam 8, jam 9 baru kita kasih pakan tambahan komboran. Kalau hijaunya kita cukup sore. Kalau untuk sorenya sama sekitar jam 2 kita pakan dulu, tapi kalau sore jam 2 kita pakan komboran sama hijauan, nanti sekitar jam 4 baru kita perah. Wawancara kadang Pak, gimana Pak?